Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak juga berdoa kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak kamu yang mendampingi dalam menonton video ini. Semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas pelajaran 6, yaitu tentang indahnya saling membantu dan tolong-menolong dan hidup rukun. Indahnya saling membantu dan hidup rukun, yaitu pada subbab yang keempat, bagian B, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali pelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pahala bacaan kita ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada guru-guru kita dan kepada kedua orang tua kita. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan bacaan doa sebelum belajar. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ya anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ada 4 tujuan pelajaran pada kali ini. Yang pertama, kamu harus dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini dengan baik dan benar. Yang kedua, kamu harus memahami arti katanya. Memahami arti kata dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang ketiga, kamu dapat menghafalkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang keempat, kamu dapat menjelaskan isi kandungannya. Ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita baca dulu Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Perhatikan ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan panjang pendeknya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni ismun wala tajassatu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik, sekarang kita baca langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca seperti kita ngaji, nanti setelah sampai habis napas kita baru kita wakafkan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Di sini boleh berhenti. Ulang sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ism. Di sini berhenti. Inna ba'dadh-dhonni ism. Kita lanjutkan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini boleh berhenti. Sekali lagi. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kita lanjutkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Sampai sini boleh berhenti. Ulang lagi. Kamu perhatikan ya. Dari sini mulainya tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Ya, sepertinya artinya agak kurang sempurna kalau kita berhentikan di situ. Kita lanjut saja. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Berhentinya di sini aja ya. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang ini berhenti di sini tidak jadi. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, ini otomatis berhenti di sini akhir ayat. Begitu ya. Kamu ulang-ulang bacaannya agar kamu bisa membacanya dengan baik dan benar. Perhatikan panjang pendeknya. Kemudian yang selanjutnya memahami makna kata-kata yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Ini Bapak sudah tuliskan di bawah sini. Ya. Az-zannu artinya prasangka. Nah, di sini kita temukan ya. Az-zannu artinya prasangka. Coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Ini ada kata-kata az-zannu artinya prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Ini ketemu lagi ba'dadh-dhonni, az-zanni itu sama artinya prasangka. Wala tajassasu. Nah, di sini ada tulisan tajassasu artinya mencari kesalahan. Tajassasu artinya mencari kesalahan. Wala yartab artinya tuh yartab
menggunjing. Menggunjing. Yaltab artinya menggunjing. Ba'dukum ba'do. Ya, ini yang penting kamu perhatikan ini. Baik. Kita ulang sekali lagi. Az-zonni atau az-zonnu artinya prasangka. Kemudian tajassasu artinya mencari kesalahan. Yaltab menggunjing. Ada 3 kata kunci ini saja. 3 kata kunci ini kamu pahami, insya Allah sebagian besar ayatnya sudah bisa dipahami. Baik ya. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang ketiga, mengartikan. Kita artikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah. Katsiran minadz-dzanni, katsiran artinya banyak. Minadz-dzanni dari apa tadi? Dzanni prasangka. Katsiran minadz-dzanni, banyak prasangka. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berbanyak-banyak prasangka. Inna ba'dadz-dzanni, karena sesungguhnya ba'da ini sebagian artinya. Inna ba'dadz-dzanni, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka, ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah apa tadi tajassasu? Mencari kesalahan. Wala tajassasu. Kamu sudah memahami ya? Kalau ada kalimat la berarti jangan. Kalau la itu artinya jangan atau tidak. Naam, iya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab, dan janganlah kamu menggunjing. Ba'dukum ba'do, sebagian dari antara kamu kepada sebagian yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan jangan kamu menggunjing sebagian dari kamu ke. Jangan kamu menggunjing orang lain, begitu apa maksudnya? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, sebagian kamu jangan menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang ayyakula memakan lahma akhihi, daging saudaramu, maitan yang sudah mati? Apakah kamu senang memakan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, tentunya kamu akan merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Baik, itu ya kita mengartikannya. Kemudian kita menjelaskan yang keempat, tujuan yang keempat, menjelaskan isi kandungannya. Tadi telah kamu artikan, tentunya kamu sudah mempunyai gambaran kira-kira apa isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Ya, mari kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzanni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kamu, jauhilah banyak berprasangka. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita agar
menjauhi prasangka. Karena prasangka itu sebagiannya dosa. Sebagiannya berarti sebagiannya berpahala. Ya. Prasangka. Prasangka itu ada dua. Prasangka itu ada dua. Prasangka ada dua. Yang satu prasangka baik, yang satunya prasangka baik, yang keduanya prasangka buruk. Nah, prasangka baik ini disebut husnudzon. Husnudzon. Yang prasangka buruk ini disebut suudzon. Suudzon. Nah, jadi kata Allah, jangan kamu suka banyak-banyak berprasangka, karena berprasangka itu sebagiannya adalah ismun, dosa. Jadi yang dilarang oleh Allah di sini yang prasangka buruknya, yang berdosa. Karena sudah Allah sebutkan inna ba'dadzanni, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kalau berprasangka baik, nah ini tidak termasuk dalam larangan oleh Allah. Berprasangka baik itu bagus. Yang dilarang oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini itu prasangka buruknya. Jadi jauhilah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka buruk, karena itu prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, kata Allah, dan janganlah kamu mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan menggunjing. Jangan menggunjing sebagian kamu, jangan menggunjing sebagian yang lain. Menggunjing itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain, itu namanya menggunjing. Tidak boleh membicarakan kejelekan. Misalnya kamu katakan ngomong-ngomong, si itu kemarin si Ahmad itu dia mencuri jambu. Nah, itu kejelekan orang lain, jangan diomong-omongkan. Misalnya, itu kemarin kawan kita, dia tuh dengan orang tuanya suka melawan. Itu namanya membicarakan kejelekan orang lain, itu menggunjing. Dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah, jangan menceritakan kejelekan orang lain. Yang pertama ini tajassasu, mencari-cari kesalahan. Orang, teman-teman kamu dicari-cari kesalahannya, itu tak boleh juga. Kemudian menceritakan kejelekan, udah tahu kesalahannya diceritakan kepada orang lain, itu juga tidak boleh. Apa kata Allah? Orang yang suka mencari kesalahan orang lain dan orang yang menggunjing itu, dosanya seperti memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Alhamdulillah, itu sangat menjijikkan sekali. Wattaqullah, kata Allah, barang siapa yang sudah terlanjur melakukan itu, bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya, ini yang dapat kita sampaikan.
Silakan kamu ulang-ulang pelajarannya. Bisa kamu sebutkan, tugas untuk kamu sebutkan 3 larangan Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Sebutkan 3 saja. Kamu ketik di dalam kolom komentar ya. Bagi yang anak-anak yang sedang belajar. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.